Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Helmi Yuswandana, mahasiswa PPG tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar dengan nomor registrasi mahasiswa 22906495023. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja saya pada proses PPG yang saya jalani. Mohon Bapak Ibu dosen masukannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Silahkan menyimak video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Itu siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai, Pak Helmi akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Fadlil Ahmad, Siap hadir. Fadlul Rahman, Siap hadir. Fahrezi Robbani, Siap hadir. Faizal Bidan, Siap hadir. Fandi Ahmad, Siap hadir. Femas Harfi, Siap hadir. Feril Fajar, Siap hadir. Gifarisha, Siap hadir. Mustia Rashid, Siap hadir. Hadian Aulia, Siap hadir. Hanafi Akbar, Siap hadir. Hardika Arifan, Siap hadir. Rashan Nashim, Siap hadir. Heldan Aziz, Siap hadir. Hendra Ati, Siap hadir. Hendrik Rahmat, Siap hadir. Indra Junior, Siap hadir. Iqbal Fidian. Siap hadir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap, luar biasa. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kalian dapat menerima materi yang akan saya berikan untuk mata pelajaran teknik pemesinan bubut di kelas 11 ini. Oke ya, jadi di kelas 10 kemarin kalian mungkin sudah pernah mencoba mesin bubut sekali dua kali. Nah, masalah timbul di lapangan ketika Pak Helmi menjumpai salah satu siswa kelas 10. Ketika dia mengoperasikan mesin bubut, saya tanya salah satu bagian mesin bubut dan juga fungsinya, ternyata dia tidak bisa menyebutkan namanya apa dan fungsinya apa. Nah, sebagai seorang operator, kalian tidak hanya bisa mengoperasikan mesin bubut, tapi juga harus tahu apa sih fungsi masing-masing bagian mesin bubut itu, dan namanya juga harus paham. Kenapa? Karena nanti ketika di kelas 11 ataupun ketika kalian nanti prakerin di lapangan, ketika pembimbing atau guru menanyakan ke kalian, kalian tidak akan menemui kesulitan. Pun juga ketika kalian mengalami trouble di mesin, kalian akan langsung enak bertanya kepada pembimbing, Pak, bagian ini mengalami masalah, apa yang harus saya lakukan? Nah, tujuan kita kali ini belajar, bisa kalian lihat di depan. Dengan adanya pelajaran hari ini,
diharapkan kalian bisa menentukan bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan juga menyimpulkan bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Ya. Jadi setelah pelajaran hari ini diharapkan nanti ketika kalian terjun langsung ke bengkel, kalian tidak akan mengalami lagi yang namanya kesulitan menyebutkan bagian-bagian mesin bubut dan juga fungsinya. Paham? Siap. Oke, jadi setelah ini Pak Helmi akan mencoba memutarkan video pembelajaran tentang bagian-bagian yang ada pada mesin bubut beserta fungsinya. Saya harapkan apa yang menjadi masalah kalian tentang ketidaktahuan atau belum tahu bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya, itu nanti kalian bisa dapatkan setelah kalian menonton video yang akan saya putar setelah ini. Perhatikan baik-baik, simak dengan baik sampai video tersebut selesai. Kemudian nanti setelah videonya selesai, Pak Helmi akan bagi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas dari LKPD yang akan saya bagikan ke kalian. Paham? Siap. Baik anak-anak, silahkan simak baik-baik video ini sampai dengan selesai. Kemudian keluarkan catatan kalian, terus catat mana poin-poin yang penting di situ untuk kalian bekal referensi menjawab soal yang akan saya berikan. Pelan. Sudah semua? Sudah. Sudah semua sebenarnya? Siap. Oke, Pak Ali mulai. Silakan simak baik-baik video ini. Mengenal bagian mesin bubut. Sobat Jeneto, pada video kali ini kita akan mengenal mesin bubut dan bagian-bagiannya.
bagian ban utama pada mesin bubut. Sampai jumpa pada video yang lain. Oke anak-anak ya, itu tadi video yang saya tampilkan. Saya harapkan kalian semua sudah benar-benar memahami, benar-benar mengerti, dan juga benar-benar bisa menyimpulkan nama-nama bagian utama dari mesin bubut dan juga fungsinya. Nah, setelah ini Pak Helmi akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian berdiskusi satu sama lain terkait tugas yang juga akan saya berikan. Ya, nah selama berdiskusi saya juga akan menilai sikap kalian, bagaimana cara kalian berinteraksi dengan kelompok, bagaimana kalian aktif tidaknya dalam kelompok, itu juga akan ada penilaian sendiri. Setelah nanti berdiskusi, saya harapkan kalian nanti bisa presentasi dari masing-masing kelompok mengenai hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Baik ya, saya bagi Fadil Ahmad, Fadlur Rahman, Fahrezi Robani, Faizal Bidan, Fandi Ahmad. Kelompok 1, Femas Harfi, Feril Fajar, Kifarisya, Gusti, Hadian Aulia, dan Hanafi Akbar. Kelompok 2, Hardika Rifan, Hasan Nasim, Heldan Aziz, Hendra Adi, Hendrik Rahmat, Indra Junior, dan juga Iqbal Fidian. Kelompok 3. Oke, kelompok 1 ada di sebelah kanan saya, kelompok 2 ada di sebelah sana melingkar, kelompok 3 di sebelah kiri saya. Bisa? Silakan menyesuaikan dengan masing-masing kelompoknya, dan silakan berdiskusi sesuai dengan video yang sudah kalian simak tadi. Yuk, kita jalan. Segera sesuaikan duduknya sesuai dengan kelompoknya tadi ya, karena Pak ini akan bagi lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Hadian. Kelompok 3. Oke, silakan dibuka RKPD-nya, dipahami, kemudian lanjutkan dengan berdiskusi dengan sesama anggota kelompok. Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing di depan. Tiga. Satu, dua, tiga. Nama bagiannya, fungsinya apa masing-masing. Nanti tulis
bagiannya apa, terus kemudian ditulis di sana. Oke, coba. Untuk yang mengalami kesulitan silahkan bertanya. Barangkali ada yang terlupa, silahkan menggunakan gadget kalian untuk mencari info lewat googling tentang materi yang sudah kalian lihat tadi. Boleh menggunakan HP, tapi gunakan yang seperlunya saja. Oke, silakan diskusi. Yo gitu, HP itu dimanfaatkan untuk hal yang berguna. Boleh ya, cari referensi di Google boleh. Silakan. Mungkin lebih banyak bukti daripada video yang sudah kamu simak. Terus iki cetam kolet iki Permisi Pak, mau bertanya. Oh,
Yang kedua ini laptop. Fungsinya dari masing-masing benda ini untuk membantu menjepit benda yang ukurannya lebih panjang daripada benda-benda yang kamu kerjakan selama ini. Jadi ini membantu penjepitan pada cekam, terutama untuk membubut di antara dua center. Itu ya, oke? Bisa mengerti? Iya, bisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ayo sih mau ini. Oke ya, waktu diskusi sudah selesai. Jadi setelah ini masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Saya harapkan dari kelompok yang lain yang tidak melakukan presentasi, apabila ada tanggapan, pertanyaan, atau bahkan sanggahan yang kalian pikir kok beda Pak, kok beda Mas, silahkan langsung bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Oke, untuk kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan presentasi kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 2 yang mau presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagian-bagian mesin bubut standar, namanya beserta fungsinya. Nomor 1, kepala tetap yang memiliki fungsi sebagai kedudukan cekam atau cak. Nomor 2, gearbox berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya yang sudah dihasilkan oleh mesin untuk memunculkan pergerakan atau pergeseran. Nomor 3, kepala lepas sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan, tempat memasang bor dan senter. Nomor 4, meja mesin sebagai landasan jalannya eretan. Nomor 5, eretan. Eretan memiliki 2 jenis. Eretan melintang yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju dan mundur. Eretan memanjang berfungsi untuk menggerakkan pahat ke arah kanan dan kiri. Nomor 6, toolpost yang berfungsi untuk tempat kedudukan pahat mesin bubut. Begitu juga dengan nomor 7. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Yang lain? Permisi, saya mau bertanya, Mas. Oke. Untuk yang eretan, terdapat 3 eretan, Mas. 1 melintang, 2 memanjang, dan 1 lagi untuk eretan atas. Untuk itu, eretan atas berfungsi sebagai apa? Ya, eretan atas tadi kamu lupa untuk menyebutkan eretan atas dan juga fungsinya. Jadi lain-kali hati-hati dalam menulis hasil diskusi kalian. Kan tadi dijelaskan di video bahwasanya eretan itu ada 3, melintang, memanjang, dan eretan atas. Sekarang fungsi eretan atas sendiri apa? Untuk membuat girus. Bener? Nah, Apakah kelompok yang lain sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Lanjut. Oke, sekarang kelompok 1 sudah selesai. Berikutnya kelompok 2 yang sudah selesai. Berikutnya yang presentasi adalah kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Satu, kepala tetap. Mas, presentasi itu awalnya kasih salam, perkenalkan diri kamu, namamu siapa, dari kelompok berapa. Jangan langsung seperti itu. Oke? Siap, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ardika Riffanarianta dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian-bagian mesin bubut. 1. Kepala tetap sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut. 2. Gearbox membedakan daya dan putaran dari motor penggerak dan mengatur kecepatannya sebelum diteruskan spindle. 3. Kepala lepas agar benda kerja tetap berputar pada sumbunya.
sebagai duduk berkakas, eretan kepala lepas dan kepala tetap. Oke ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang kesempatan terakhir presentasi untuk kelompok 1. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Januar, berasal dari kelompok 1. Saya mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang bagian-bagian mesin buku standar. Nomor 1, kepala tetap sebagai tempat buka cekam atau cam. 2, gearbox sebagai pengatur kecepatan. Oke ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, jadi masing-masing perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini tentang bagian-bagian mesin bubut dan juga fungsinya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini? Kalian bisa mengetahui apa nama-nama bagian mesin bubut dan juga fungsinya. Nah, saya harapkan nama-nama bagian mesin bubut dan fungsinya ini tidak hanya kalian ketahui, tapi kalian bisa menerapkan ketika kalian melakukan pembelajaran praktek di bengkel. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Eri di awal, ketika kalian mengalami kesulitan atau trouble pada mesin, kalian jadi tahu, oh ternyata bagian ini namanya seperti ini. Sehingga mau tanya pembimbing atau guru instruktur di bengkel, kamu tidak lagi dijebak sama beliau-beliau. Kamu ditanya, oh bagiannya namanya apa? Gak ngerti Pak, malah jadi bahan guyonan nanti. Jadi saya harapkan tidak hanya diketahui, tapi nanti kalian bisa mengaplikasinya di bengkel. Paham ya? Oke, dari 3 kelompok, mana di antara kelompok-kelompok tersebut yang kalian anggap yang terbaik? Kelompok 2. Kelompok 2, kita kasih plus. Oke, selamat untuk kelompok 2 ya. Kelompok yang lain kedepannya harus lebih baik lagi. Mungkin dari beberapa anggota yang masih kurang aktif dalam diskusi bisa lebih aktif lagi untuk memberikan informasi atau referensi kepada masing-masing temannya. Dan juga tidak usah ragu, ketika kurang referensi boleh silakan googling atau mencari di internet tentang hal yang kalian diskusikan. Jangan sampai pengetahuan kalian yang terbatas pada video yang sudah saya sampaikan ya. Sampai sini ada yang tanya kan? Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kecepatan putaran mesin bubut dan juga bagian-bagian yang menyangkut tentang tabel dan tombol yang ada pada mesin bubut. Ya, persiapan di rumah apa materi yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang waktu sudah hampir selesai, silakan bukunya dimasukkan semua. 3. Baik, itu pelajaran untuk hari ini. Sebelum pulang, saya pesan kepada kalian semua, jaga kesehatan selama di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum pulang, saya mohon ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Ketua Kelas. Bersiap gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pulang jangan lupa kursinya kembalikan ke posisi semula.
sampah-sampah yang ada di bawah kalian juga diambil untuk dibuang ke tempat sampah. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diangkat kursinya. Pelan-pelan. Silakan meninggalkan ruangan satu. Tiga. Ayo satu. Waalaikumsalam. Ayo. Masuk.